buat berwadu. Yang membuat nyanyi siapa adik-adik? Oke. Maju deh. Baca kitab suci 1, 2, 3 ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, hari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yang buat doa siapa tadi adik-adik? Maju dulu deh. Yang adik udah bisa dulu. Oke. Tuhan Maha Surga, ya Bapak kami di tempat kerajaan surga tinggi, terima kasih penyertaan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memulai pelajaran kami, dan yang berkatilah kami dari awal pelajaran kami hingga akhir pelajaran kami. Tuhan, buat kata-kata yang telah dalam mengajar kami, kiranya adalah berikan satu kesempatan dan rezeki yang halal. Banyak dosa yang kami perbuat, Tuhan, kira hapus kelak. Terpuji dan termulia namamu, kini setelah sampai selama-lamanya. Kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum itu, kakak mau absen kalian ya adik-adik. Oke Pak. Yang tidak hadir siapa adik-adik? Si Indonesia, si Indah. Oke. Kakak sudah mengabsen ya. Jadi kita akan mulai ke pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, kakak mau mencoba kalian, apa kalian masih mengingat pelajaran sebelumnya atau pelajaran yang sudah kakak ajarkan di minggu depan? Iya. Ada yang mengingat pembelajaran apa waktu itu? Yang bisa tunjuk tangan? Pelajaran apa jadi? Pelajaran tentang vokal sama Vokal. dan Ulangi dulu ya Dik. Huruf apa tadi? huruf vokal dan konsonan. Iya. Ada yang tahu apa itu huruf vokal? Oh ya, sama-sama ya. Huruf vokal adalah Oke, good job. Di dalam huruf alfabet atau huruf abjad terdapat huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal itu huruf hidup. Kalau huruf konsonan itu huruf mati. Jadi adik-adik, kakak mau bertanya dulu lagi ya. Kalau huruf vokal di abjad huruf apa adik-adik? Ada yang tahu? Sekali lagi adik-adik. Keras ya. Sekali lagi. Huruf vokal atau huruf hidup di dalam huruf abjad itu huruf apa adik-adik? Kalau huruf konsonan atau huruf mati di dalam huruf abjad, ada yang tahu? Bisa berdiri? Yang tahu? Bisa berdiri? Ada yang bisa? Atau kita sama-sama mengucapkan? Kita sama-sama mengucapkan? Sama-sama Ya. Kak. 1, 2, 3, ya. B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Oke, good job buat adik-adik semua. Jadi, sebelum itu kakak mau membuat satu soal dulu supaya kalian memperdalam materi tentang huruf vokal dan huruf konsonannya adik-adik. Soalnya ini.
vokal berikut ini. 1, 2, 3, ya. Aku mencintai keluargaku. Jadi adik-adik, di dalam huruf abjad terdapat huruf hidup dan huruf mati. Jadi kita sama-sama mengidentifikasi yang mana termasuk huruf vokal dan huruf konsonan. Oke. Kalau A itu huruf apa adik-adik? Kalau vokal itu singkatannya apa adik-adik? V. Oke, good job. Kalau K adik-adik? K itu apa? Konsonan. Berarti singkatannya apa adik-adik? Oke, good job. U? V. Oke. M? E? V. N? Aku mau bertanya, kalau C, Amel? K. Good job. I, Maria? V. Oke, good job. N, Rika? T, Lydia? A, Dito? Huruf apa, Dik? V. Oke, good job, gitu. I, Raspika? Oke. K, Rido? Oke, good job. E, Darmasi? Oke, good job. L, Pian? Oke, good job. U? Jadi? V. Kalau adik-adik sama-sama? V. N? G? A? V-nya siapa adik-adik? Oke, V. Ini V adik-adik ya. K, Dek? U? Jadi adik-adik, kalian sudah mengingat materi kita mengenai huruf vokal dan huruf konsonan. Jadi kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang, tunggu dulu adik-adik. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Karena tadi materi kita yang sebelumnya kalian sudah mengingat apa itu huruf vokal dan huruf konsonan. Dan kakak tadi sudah membuat satu soal untuk menetes apa kalian masih mengingat pelajaran sebelumnya. Jadi kita akan bergegas ke materi selanjutnya, yaitu materinya menyimak, berbicara, membaca, dan menulis melalui video. Videonya sudah kakak siapkan di laptop ya adik-adik. Jadi sebelum kita melihat video yang kakak siapkan tadi, kakak mau bertanya sama adik-adik. Di sini ada yang tahu apa itu menyimak? Apa nih? Mendengarkan dan memperhatikan. Oke, ada yang tahu lagi? Melihat, mendengarkan. Ada yang lagi? Yang tahu? Mengenai cerita Malin Kundang. Oke. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak ceritanya. Oke, jadi kita akan menonton sebuah cerita mengenai cerita Malin Kundang ya adik. Legenda Malin Kundang. Kalian dengarkan ya. Alkisah di pesisir pantai. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga.
Selamat pagi, Malin. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya, nak. Malin boleh ikut bantu. Tentu, sayang. Malin kecil ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar. Ayo Bu, silakan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya Bu. Iya, sebentar ya, Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk menggantikan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin, nak, untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Malin agar bisa sukses nantinya. Akan ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya, nak. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa, anakku. Bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya itu untuk pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak sematawayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Malin, apa kabar kamu, nak? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan, ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari, rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat ini menjadi saudagar kaya Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih ya, nak. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu, nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Hah? Bukan dia orang tua Malin kaya raya? Apakah dia benar ibumu Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu bekil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah, nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, pertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku Bu. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Oke, kita sudah mendengarkan atau kita sudah menyimak tadi cerita tentang cerita Malin Kundang ya adik-adik. Jadi kakak mau membuat sebuah pertanyaan, di mana pertanyaannya itu bisa kalian tuliskan di buku catatan kalian masing-masing. Oke. Pertanyaannya yaitu tulis ya adik-adik. Oke. Apa
mencatat pertanyaannya itu. Yang pertama, apa kesimpulan dari cerita Malin Kundang? Kalian kan tadi sudah menyimak video yang kakak buat tadi kan adik-adik. Yang kedua, apa pesan yang bisa dipetik dari cerita Malin Kundang? Kalian tulis ya adik-adik. Kakak kasih waktunya 7 menit ya adik-adik ya. Kalian jawab di buku tulis kalian ya adik-adik. HP tahu foto di video lagi kita tulis. Oke adik-adik, kalian sudah mencatat tadi apa yang kakak kasih pertanyaan yang tadi kan sudah kalian catat di buku tulisan kalian. Jadi yang sudah siap bisa dikumpulkan ke depan. Jadi lagi sini. Udah semua mengumpulkan? Jangan. Devania? Sudah? Sudah? Udah Kak. Devania dan Masih sudah dikumpulkan? Karena waktunya sudah selesai. Jadi tadi kan kakak sudah memberikan waktu sama kalian 7 menit untuk mencatat dan menjawab soal. Apa ya? Oke, kalian sudah mengumpulkan catatan kalian tadi mengenai video tersebut kan? Kalian sudah mencatat soalnya, kalian sudah menjawab. Jadi, kakak mau mencoba kalian ada yang bisa mengutarakan pendapatnya secara lisan tentang video yang tadi kakak buat. Soalnya ini tadi. Ada yang bisa mengungkapkan secara lisan apa kesimpulan dari cerita Malin Kundang? Tolong maju ke depan. Dan berdiri adik-adik. Coba adik-adik. Siapa yang bisa? Salah benar tidak apa-apa. Yang penting kalian mengutarakan pendapat kalian. Ada yang bisa? Ada yang bisa lagi? Dodi? Bisa? Menyimpulkan cerita secara lisan. Ada yang bisa? Ya. Maju ke depan, maju. Ada yang bisa? Raspika? Oke, teman-teman kita di sini sudah maju ke depan dan mereka akan mengutarakan pendapatnya secara lisan mengenai video tadi. Dari Lydia, apa kesimpulan dari cerita Malin Kundang? Anak rantau yang mau Ada lagi? Amel? Malin ingin merantau ke kota lain dan setelah dia pulang dan dia sukses, dia melupakan segala yang diberikan ibunya kepada dia. Oke, good job. Maria? Malin adalah anak yang dulunya baik kepada ibunya dan taat kepada ibunya. Setelah dia merantau dan pulang dari perantauan, dia malah durhaka kepada ibunya dan tidak mengakui bahwa dia adalah ibunya. Ripka? Malin Kundang adalah seorang anak laki-laki yang pergi merantau untuk bisa menafkahi hidupnya. Ternyata setelah dia pulang dan setelah dia sukses, dia melupakan apa yang dibuat ibunya kepada dia. Setelah itu ibunya berdoa dan menuntut dia menjadi. Jadi? Dari dulunya dia baik, pas dia sudah menjadi kaya dan sukses, dia sudah jahat. Oke, pertanyaan kalian tadi mengenai cerita Malin Kundang kesimpulannya sudah benar ya adik-adik. Jadi, berikan dulu aplaus kepada teman-temannya adik-adik. Senang kuat adik-adik. Mereka semua sudah mengutarakan pendapatnya mengenai poin nomor 1. Yang poin nomor 2, apakah adik-adik bisa juga? Bisa. Oke, mulai dari Lydia. Oh, mulai dari Amel. Oh, mulai dari Maria. Pesan yang saya dapat dari cerita Malin Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, karena orang tua adalah sosok yang sudah merawat kita mulai dari kita kecil sampai kita besar seperti ini. Beri aplaus buat temannya Maria. Ama.
Maka apa? Sportif jadi dari si Ripka aja lagi jadi. Oke, bikin Ripka. Pesan dari yang bisa saya petik dari cerita Bintang adalah tidak kita harus menjadi anak yang baik kepada orang tua dan tidak menjadi anak yang durhaka. Dan bila suatu saat kita menjadi kaya, kita tidak memandang fisik dan tidak menganggap kekayaan itu paling berkuasa. Oke, tepuk tangan buat teman Ripka. Oke, ini pintar-pintar semua ya adik-adik. Oke, buat Lydia. Pesan yang kepetik dari kita tersebut adalah sayangilah orang tuamu sebagaimana dia menyayangi kita dari sejak kecil. Oke, good job. Tepuk tangan buat temannya Lydia. Oke, dan selanjutnya buat itu lah dulu ya, Dik. Sejadi. Janganlah melawan orang yang bertua. Cuma itu, Dik. Oke, tepuk tangan buat temannya Jadi. Dan buat satu lagi teman kita Amel. Pesan yang saya bisa petik dari cerita Malin Kundang adalah walaupun kita kaya kita tidak boleh jahat kepada ibu karena ibu adalah sosok malaikat yang telah melahirkan kita dari kecil dan ibu telah merawat kita dari mulai kecil. Udah? Oke, tepuk tangan buat temannya Amel. Bisa duduk kembali. Tadi teman-temannya yang maju ke depan itu mendapatkan nilai ya adik-adik. Mereka mendapatkan poin 5 ya adik-adik. Oke adik-adik. Jadi kesimpulan dari cerita Malin Kundang yaitu ada seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang ini dia adalah seorang anak yang baik waktu kecil, bekerja keras, dan pada suatu hari dia melihat ibunya yang bersusah payah mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan mereka, sehingga dia pergi merantau. Di perantauan dia sukses ya adik-adik, tetapi sayangnya dia pergi ke desanya kembali. Dia malah tidak mengakui ibunya sebagai ibunya. Iya, dia tidak mengakui kalau dia ibu kandungnya karena ibu kandungnya itu dekil, miskin. Ya adik-adik, dia tidak mengakui ibunya, sehingga dia menjadi batu. Mengapa dia menjadi batu? Karena hidup. Oke, good job ya adik-adik. Jadi pesan yang bisa kita petik dari cerita Malin Kundang yang pertama, kalian tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kalian, terutama kepada ibu kalian ya adik-adik. Karena ibu kalian itu sudah mengandung kalian 9 bulan. Dia sudah bertaruh nyawa ya adik-adik demi membesarkan kalian. Dan buat ayah kalian juga, kalian harus menghargai ayah kalian karena dia sudah berjuang mencari nafkah. Walaupun di cerita Malin Kundang ayahnya tidak ada, tetapi kalian juga harus menghargai seorang sosok ayah ya adik-adik. Jadi adik-adik, intinya pesannya itu yang pertama, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Dan yang kedua adik-adik, doa seorang ibu itu mujarab, kuat. Ya, dia bisa menembus lapisan. Adik-adik, dia bisa menembus lapisan ya adik-adik. Jadi adik-adik, kakak mau bilang sama kalian, janganlah kalian walaupun orang tua kalian itu miskin, kaya, ganteng, cantik, pintar sekalipun, tetapi dia tetap orang tua kalian. Kalian harus menghargai mereka, kalian jangan melawan, jangan durhaka ya adik-adik. Nanti kalau kalian sudah sukses di perantauan, kalian harus mengingat jerih payah kedua orang tua kalian ya adik-adik. Mengerti ya kalian adik-adik? Siap, mengerti Kak. Jadi adik-adik, poin yang bisa kita petik dari sini juga. Yang pertama, mengapa kakak membuat cerita Malin Kundang? Yaitu supaya kalian taat kepada kedua orang tua kalian. Kalian tidak melawan. Apapun yang orang tua kalian bilang gitu adik-adik, kalian tahu itu adalah siapa ya? Dia mengatakan yang baik. Dia nggak ada orang tua satupun yang mengatakan kepada anaknya berbuat jahat. Tidak ada kan adik-adik? Tidak ada. Jadi itulah poin yang bisa kita dapat di
pembelajaran hari ini mengenai cerita Malik Kundang adik-adik. Ya Kak. Dimana tadi kan materi kita mengenai menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Jadi menyimak itu sudah terfokus tadi dalam kegiatan apa tadi itu? Video itu tadi ya. Kalian tadi sudah membaca. Sudah membaca dalam hal membaca tadi tentang apa itu namanya? Sebuah cerita tadi. Kalian sudah menyimak tadi cerita tersebut dan kalian sudah berbicara mengeluarkan pendapat kalian mengenai video tersebut dan kalian sudah menulis poin-poin penting mengenai materi kita hari ini. Sebelum itu biar kalian fresh ya, otak kalian berfresh. Soalnya tadi kan kita sudah memulai pelajaran. Semua di sini ada yang tahu lagu tangan ke atas menggapai bintang, semua tahu? Coba berdiri adik-adik. Coba adik-adik. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik, Doni. Oke, 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, dodo yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Legulung-legulung, tangan digulung. Ular melingkar di kanan pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Oke. Yang buat doa sama buat nyanyi, tolong maju ke depannya adik-adik. Kalian bisa duduk ya adik-adik. Oke. Aku teko kecil yang mungil 1, 2, 3 ya. Aku teko kecil yang mungil, ini kakakmu dan ini corongku. Bila aku mandiri, aku menjerit, au aku menjerit, au aku menjerit. Angkat aku lalu tuangkan, biur lalu tuangkan, biur lalu tuangkan. Oke. Teman-teman mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami sudah selesai melakukan les ya Tuhan, kiranya Kau berkati kakak-kakak yang sudah lelah mengajar kami ya Tuhan. Kiranya juga Kau ketok pintu hati teman-teman kami yang belum dapat hadir untuk les di rumah damai ya Tuhan, agar mereka dapat lebih rajin datang les ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga kepada orang tua kami, berikan mereka kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki ya Tuhan, agar dapat menafkahi kami anak-anaknya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Pembelajaran hari ini kita sudah ya.